Muat nggak datang Pak ini Pak? Muat nggak datang Pak? Muat. Oh, saya tak suruh baca ayatnya. Oh, siap. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh luar biasa kalau kita melihat bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luas. Bagaimana kita melihat betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat itu semuanya, mau mentadaburinya, maka kita akan memperbanyak kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang akan kita pelajari pada sore hari ini sejatinya sebuah kaidah yang mana tatkala kita mempelajari kaidah tersebut kita akan tahu semuanya itu sudah sesuai dengan porsinya. Seorang wanita Allah ciptakan dengan demikian, yaitu lemah gemulai, kemudian ya dari segi fisiknya dan juga demikian. Berbeda dengan seorang laki-laki, Allah ciptakan dengan kekuatan yang berlebih, dengan fisik yang bahkan kalau seandainya laki-laki melakukan olahraga nge-gym itu cocok. Tapi kalau seorang wanita pengen membuat badannya Masya Allah berotot, yang laki-laki malah kabur semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaidah ini di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-35 dan juga ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Yang bawa mushaf bisa dibuka surah Ali Imran ayat yang ke-35 dan juga 36. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan idh qalat imra'atu Imran, tatkala wanitanya Imran mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sesungguhnya aku bernazar bahwa anak yang ada di dalam perutku ini kelak akan aku jadikan hamba yang mengabdi kepadamu.
fataqabbal minni, maka terimalah ya Allah. Kira-kira Pak, zaman sekarang kalau ada anak-anak yang mengatakan, apa cita-citamu nak? Pengen jadi marbot masjid, diketawakan atau malah seneng Pak orang tuanya Pak? Akan tetapi kalau kita melihat orang tua di zaman sekarang, pengen anaknya menjadi seorang pengusaha, pengen menjadi seorang miliarder, atau pengen menjadi seorang yang punya pangkat di dalam pemerintahan. Kalau seandainya dikatakan sebagai OB, apakah orang tua akan bangga atau tidak? Apalagi dari keluarga yang bisa dikatakan orang yang punya. Nak, kamu nanti pengen jadi apa? Pengen jadi OB bah. Lah kok jadi OB? Iya, tapi OB di masjid. Kira-kira Pak, walaupun dengar demikian ditambahi di masjid, senang atau enggak Pak? Kalau seandainya senang, maka Masya Allah, berarti orang tuanya tidak hanya memikirkan dunia, akan tetapi bagaimana anaknya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pembantunya Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang diharapkan oleh seorang ibu mukminah yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istri daripada orang yang saleh, mengharapkan agar anaknya menjadi seorang yang mengabdi kepada Allah Jalla fi'ala. Tapi Pak, mengabdinya nggak tanggung-tanggung. Mengabdinya ya di salah satu rumah Allah, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian apa yang beliau katakan? Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tatkala istri daripada Imran melahirkan, dan yang dilahirkan adalah seorang wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at. Kemudian istri Imran mengatakan, ya Allah, ternyata aku melahirkan seorang wanita, dan Allah itu telah mengetahui apa yang dilahirkan oleh istri daripada Imran. Sebelum dilahirkan Allah sudah tahu. Kalau zaman dahulu mungkin nggak ada yang namanya Pak di USG. Kalau zaman sekarang Masya Allah sampai ada 4D, kelihatan mungkin mancung dan lain sebagainya. Tapi zaman dahulu enggak. Menjadi sebuah ya yang ditunggu-tunggu, apakah laki ataukah perempuan. Nah, itulah yang enaknya Pak. Itulah yang serunya. Kalau zaman sekarang baru umur berapa bulan, oh sudah tahu, wah nanti anak saya laki-laki. Jadi enggak stres lagi. Tapi ternyata kok di-prank sama alatnya, ya silahkan. Ketika di OSG ternyata katanya gendernya adalah laki-laki, ternyata pas lahir perempuan, ya jangan nyesel. Karena semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau laki perempuan alhamdulillah. Karena apa? Setiap laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Tapi tetap tujuannya satu, yaitu menjadikan mereka sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membanggakan dengan umat ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga mengharapkan agar umatnya beliau adalah umat yang terbanyak. Maka monggo Pak, diperbanyak anaknya juga tidak masalah. Kemudian walaisa dzakaru kal untha. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, yang namanya laki-laki itu, yang namanya perempuan tidak sama seperti yang laki-laki. Tidak sama. Kenapa? Ketika ingin menjadikan dia sebagai seorang hamba, menjadikan dia sebagai orang yang mengabdi kepada Allah, kalau perempuan
Dengan laki-laki berbeda. Kalau perempuan mungkin ada masa jedanya. Bagaimana kalau seandainya dia haid, masa jadi marbot, ya libur selama mungkin 7 hari sampai 15 hari. Itu yang dipikirkan oleh istrinya Imran. Kenapa? Yaitu tadi, karena sebuah alasan-alasan dan berbedanya antara laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau sampai nifas. Ya. Kalau nifas 40 hari, berarti masjidnya tidak dibersihkan selama 40 hari, nggak disiapkan selama 40 hari. Kekurangan-kekurangan yang ada, yang dimiliki oleh seorang wanita, yang mana kemudian istri Imran merasa hal tersebut ya bukanlah sesuatu yang bagus. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian belum melanjutkan, dan aku memberikan nama daripada anak tersebut adalah Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mengharapkan perlindungan darimu ya Allah untuk dirinya dan juga untuk keluarganya dari syaitan yang terkutuk. Ini Pak, doa seorang ibu yang Masya Allah, yang diharapkan untuk anaknya agar dijaga dari yang namanya syaitanir rajim. Jangan sampai anaknya ternyata diselewengkan oleh yang namanya makhluk syaitan. Dan bahkan tidak hanya dia saja, anaknya saja, bahkan keturunannya pun juga diharapkan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau namanya syaitan, Pak, jin, kalau sudah mampu untuk menjadikan sebuah rumah tangga itu pecah, adalah sebuah tingkatan yang paling tinggi, capaian yang paling tinggi yang mereka telah lakukan. Karena dampak daripada keluarga yang cerai, kita bisa melihat broken home, anaknya akhirnya terlantar, saling membenci di antara satu dengan yang lainnya, yang mungkin sebelumnya adalah sebagai ikhwah, saudara sesama muslim. Gara-gara perceraian, laki dengan perempuan atau bekas istrinya akhirnya saling tidak suka. Bahkan iblis akan memberikan mahkota kepada mereka yang mampu merusak rumah tangga seseorang. Maka kita memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan juga untuk keluarga-keluarga kita, agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala siang, malam, dan bahkan sampai seterusnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau kita melihat sebuah kaidah di dalam ayat ini, yaitu walaysa dzakaru kal untha, tidaklah sama antara zakar, laki-laki dan juga perempuan. Apakah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil? Enggak. Karena orang-orang kafir mereka mempropagandakan bahwa namanya keadilan harus semuanya sama. Itu menurut mereka. Bahkan ada istilah kesetaraan gender, harus sama antara laki-laki dan perempuan. Tapi mereka orang-orang kafir tatkala mengusung pemikiran yang seperti ini, hasil daripada pemikiran mereka itu sangat-sangat kacau. Coba Pak, kita bisa bayangkan kalau laki-laki Masya Allah macul di sawah, nyangkul di sawah, bahkan sampai memecahkan batu-batu. Kalau kerja di tambang, bayangkan kalau itu adalah yang melakukan seorang wanita. Kira-kira cocok apa enggak, Pak? Menurut jiwa kita yang hanif.
maka kita akan melihat bahwa hal tersebut tidaklah baik, bahkan gak masuk akal. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tabiatkan seorang wanita yang lemah lembut, kemudian kok disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keras. Dan bahkan kalau seandainya kita tantang mereka yang berusaha untuk penyetaraan gender, ya sudah, sekarang wanita yang kerja sebagai tukang bangunan, sekarang wanita yang sebagai tukang tambal ban, tidak mau Pak. Tapi kalau seandainya kerjaannya enak di kantor, sama-sama ber-AC, mereka akan mengusung yang namanya kesetaraan gender. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dan memberikan wawasan kepada anak-anak kita bahwa semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara adil. Dan kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyebutkan dengan istilah musawah. Musawah itu setara, Pak. Tapi Allah menyebutkan innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Allah menyebutkan dengan lafaz adil, karena lafaz adil itu sesuai dengan porsinya. Kalau memang benar-benar makna adil adalah setara, maka tentunya anak SD dengan anak yang kuliah, apakah ketika kita membelikan baju kepada mereka harus sama, Pak? Lucu jadinya. Kita membelikan anak kita yang masih SD, oh nanti kakaknya kepingin, akhirnya dibelikan yang sama, ukurannya sama, warnanya sama. Apakah itu disebut sebagai keadilan? Ternyata enggak. Akan tapi semuanya memiliki porsi-porsi, dan dengan melihat porsi-porsi tersebut, itulah kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam penerapannya, salah satunya di dalam mawaris, contohnya mawaris. Mawaris itu perkara tentang warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah menyebutkan di sana walidzakari mithlu hadzil unthayain. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa seorang laki-laki bagiannya seakan-akan diperuntukkan untuk dua orang wanita. Seorang laki-laki jatahnya 1 dibandingkan 2 banding 1, bahwa laki-laki porsinya seakan-akan itu ada 2 wanita yang mendapatkan jatah. Adil napa mboten, Pak? Wah, adil, Ustaz. Kenapa? Lah masa ibunya sama, bapaknya sama, tapi kok nggak dapat jatah yang sama? Tapi kenapa harus laki-laki yang lebih banyak? Inilah pemikiran tatkala kita hanya berpikir pendek. Tapi tatkala kita melihat bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah daripada Allah syariatkan demikian. Seorang laki-laki yang dewasa maka tanggung jawab dia itu tidak hanya bermuara pada dirinya. Seorang laki-laki tanggung jawabnya tidak hanya bermuara pada dirinya, tapi tanggung jawab dia, apalagi kalau seandainya sudah menikah, maka dia harus memberikan nafkah kepada istri-istrinya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bahkan memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya tatkala mereka tidak mampu, dan bahkan saudarinya yang tatkala diceraikan oleh suaminya, kita pun yang harus menanggung beban mereka.
maka luas sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam masalah warisan. Tapi kalau seorang wanita tatkala dia mendapatkan jatahnya, dia tidak wajib untuk memberikan kepada suaminya. Dia tidak wajib untuk memberikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi uang tersebut adalah hak prioritas yang dia miliki sendiri. Orang lain nggak berani dan haram hukumnya untuk mengusik uang milik seorang istri. Ini bedanya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walidzakari mithlu hadzil unthayain, sungguh hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kalau seandainya mereka menentang demikian, oke, berarti wanita pun juga harus memberikan hartanya kepada siapa saja yang menjadi tanggung jawab dia. Yang sekarang pertanyaannya, tanggung jawab seorang wanita itu kepada siapa? Akan tetapi ada istilah yang namanya pemimpin dan ada istilah yang namanya dipimpin. Kalau namanya pemimpin berarti harus memperhatikan siapa yang dipimpin. Tapi kalau yang dipimpin malah adanya minta mana hak yang harus saya dapatkan. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Mereka adalah qawwam. Mereka adalah orang yang kuat dibandingkan wanita-wanita yang ada. Dan uniknya lagi Pak, kalau kita lihat sekarang, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah, kok ya ada seorang laki-laki yang pengen bentuknya seperti seorang wanita, yang lemah gemulai, berbicaranya mendayu-dayu, padahal susah. Kenapa? Ada jagunnya. Lucu bahkan kalau seandainya orang melihatnya, mendengarnya. Maka kenapa Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, la'anal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, orang-orang dari kalangan laki-laki yang menyerupai seorang wanita. Wal mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal, dan wanita-wanita yang ingin menyerupai dengan laki-laki. Laki-laki Masya Allah belinya skincare, bahkan skincare-nya nggak tanggung-tanggung, mungkin harganya lebih daripada 1 juta. Setiap hari adanya moles wajahnya biar bagaimana putih kinclong. Bahkan kalau seandainya mungkin ada air yang kena langsung turun Pak. Kalau kita mungkin airnya masih nyangkut. Kalau ini bagaimana airnya langsung hilang dari wajahnya. Nggak berani panas-panasan. Bahkan kalau kena panas dikit langsung menggunakan sunscreen dan lain sebagainya. Perawatan yang luar biasa, bahkan mengalahkan wanita yang tulen. Dan naudzubillah lagi, kalau di Indonesia Masya Allah, yang katanya ada seorang laki-laki yang kemudian merubah segala yang ada di dalam dirinya menjadi seorang wanita. Naudzubillahi tsumma naudzubillah. Kalau di zaman Rasulullah ada yang demikian Pak, langsung ditendang dari rumahnya. Nggak boleh untuk mereka tinggal dengan keluarganya. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Dan adanya seorang bapak, ketika mereka memiliki anak laki-laki, disitulah bagaimana seorang bapak mengajarkan keberanian kepada anak-anaknya. Kalau kasih sayang, ibu yang akan mengajarkan kepada mereka. Maka sungguh ketika kita melihat laki-laki dan seorang wanita bersatu dalam ikatan mitsaqun ghalidh,
hakikatnya adalah sama-sama untuk menyempurnakan satu di antara yang lain. Bahkan pernah dikisahkan ada sebuah kisah, ada seorang laki-laki yang menikahi wanita atlet, dan ketika itu atletnya adalah atlet lari, Pak. Dan qadarullah pernikahannya tidak lama, kemudian cerai. Ketika ditanya wartawan, kenapa kok bisa cerai? Maka laki-laki tersebut mengatakan, ternyata yang saya nikahin itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Kok bisa, Pak? Iya, bentuknya memang wadahnya perempuan, tapi semuanya isinya laki-laki. Bukan kok Pak, transgender, bukan. Tapi apa? Kita lihat seorang wanita yang atlet itu kan, masya Allah, ngeri Pak rasanya, Pak, lihat. Kalau laki-laki berotot masih mending, tapi kalau perempuan berotot, ya wallahu taala alam bisawab. Kemudian di dalam hal yang lainnya kita melihat bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika di dalam masalah persyahadatan atau persaksian. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282. Haitsu qala Allah jalla bi'ula wastashhidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulain فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Di dalam masalah persyahadatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini di dalam ayatud dain, ayat yang panjang, Pak. Satu halaman ini cuma diisi dengan ayat ini. Panjenengan bisa melihat, ya. Kalau mushaf Madinah itu sebelah kiri, ya, sebelum nanti ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah, karena satu muka setelahnya barulah surah Ali Imran. Kita lihat di sana dari awal sampai akhir membicarakan tentang bagaimana adab di dalam berhutang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada di antara kalian yang berhutang, maka datangkanlah saksi di dalam hal tersebut. Saksi. Dan Allah menyebutkan di sini rajulain, dua orang. Dan kalau kita memperhatikan adab-adab di dalam berhutang, dengan kita menulis kemudian mendatangkan saksi, maka luar biasa dampak daripada itu semuanya. Ditulis, oh fulan, iya, antum pengen berhutang kepada saya berapa? Sekian, ditulis. Saksinya siapa? Pada hari tersebut, hari, tanggal, kemudian kapan mau membayar hutangnya. Maka tatkala kita melakukan adab-adab atau syariat di dalam masalah berhutang, orang kalau pengen kabur dari hutangnya mikir-mikir. Kenapa? Ada yang menjadi saksi. Kemudian bagaimana kalau seandainya tidak bisa dua orang laki-laki? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa illam yakuna rajulain farajulu wa imra'atan mimman tardawna minasy-syuhada. Maka setidaknya ada satu laki-laki dan dua wanita. Kalau tadi laki-laki semuanya berarti cukup dua orang, tapi kalau seandainya tidak ada laki-laki dua orang, maka cari dua orang wanita untuk menemani satu laki-laki ini. Ya. Dan para ulama menyebutkan hikmah daripada itu semuanya, bahwa tatkala seorang wanita memikirkan tentang harta, maka pemikiran mereka hanyalah sebatas, ya, atau ruang untuk berpikir mereka itu sangat sempit. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dua orang wanita, tatkala satunya lupa maka akan diingatkan oleh yang lainnya. Tapi kalau masalah rumah tangga, masya Allah, kita akui mereka lebih unggul daripada kita sebagai seorang laki-laki. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di dalam rumah. Haitsu qala Allah Subhanahu wa taala wa qarna fi buyutikun
dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Oh, berarti nggak boleh keluar? Boleh. Lil hajah, kalau ada kebutuhan silahkan. Bahkan kalau kita membicarakan tentang fikih seorang wanita, apakah seorang wanita boleh untuk bekerja dan bagaimana syarat-syaratnya, para ulama menjelaskan begitu gamblangnya. Seperti apa pekerjaannya, kemudian izin oleh seorang suami, dan apakah dalam keadaan biasa ataukah dalam keadaan darurat. Semuanya telah dibahas oleh ulama-ulama kita. Maka kalau kita melihat, para ulama mengatakan walaysa hadat tafriqu baina adz-dzakari wal untha kulluhu fi salahir rajul. Pembedaan antara laki-laki dan untuk wanita bukan kembali kepada maslahat seorang laki-laki. Bal ja'at ahkamun tufarriqu bainahuma tafriqan li salahil mar'ah. Bahkan kalau kita melihat banyak sekali hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat, maslahatnya kembali kepada seorang wanita. Contoh Pak, jihad. Bagaimana seorang wanita kalau seandainya semuanya sama, laki-laki perempuan harus berangkat jihad? Gak akan mampu. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan bahwa tubuh mereka tidak sekuat seorang laki-laki. Ibu-ibu itu kalau kuat Pak ketika kepepet. Kapan? Ketika nggak ada seorang suami, maka kuat untuk mengangkat galon Pak. Tapi ketika ada suami nggak kuat ngangkat galon. Beneran nggak? Ketika memang nggak ada suami baru kuat. Ya memang itu ya tabiat seorang wanita yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa mereka tidaklah sama seperti seorang laki-laki. Dan kemudian muallif rahimahullah di sini menyebutkan perkataan orang-orang bahkan orang-orang non-muslim, peneliti kafir. Mereka mengatakan bahwa ungkapan penyetaraan gender hakikatnya adalah omong kosong belaka. Tidak bisa untuk diterapkan. Padahal mereka sendiri yang meneliti dan mereka sendiri pun juga ada yang mengangkat pemikiran-pemikiran ini. Jadi kalau kita melihat di negara barat itu mereka sudah tobat Pak dari penyetaraan gender. Tapi kita mungkin di negara kaum muslimin baru seakan-akan hal-hal yang baru, seakan-akan bagus. Dan pernah dengar di beberapa bulan yang lalu ada istilah feminisme. Berusaha bagaimana caranya seorang wanita itu tidak dianggap remeh dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menganggap remeh? Kalau seorang laki-laki yang memperhatikan bagaimana Islam sangat-sangat memuliakan seorang wanita, maka tidak akan ada ungkapan demikian. Benar-benar memperhatikan syariat Islam, bagaimana seorang laki-laki harus menjaga seorang wanita, maka tidak ada istilah feminisme dan lain sebagainya. Taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaidah yang pertama yang kita pelajari yang pada sore hari ini, yaitu kembali kita ulangi di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-36, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa dzakaru kal untha." Bahwa sejatinya seorang laki-laki tidaklah sama seperti seorang wanita. Maka kita berusaha untuk memperhatikan hal ini agar kita sebagai seorang laki-laki memperhatikan apa yang menjadi hak seorang istri dan apa yang menjadi hak juga seorang suami. Ketika kita mempelajari hak-hak di antara kita semuanya, maka kita akan tahu bahwa semuanya punya hikmah yang sangat luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semuanya.
Kemudian kaidah yang berikutnya yaitu di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-40, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-60. 40 Pak ya. Al-Hajj ayat yang ke-40. Kaidah ini membicarakan bagaimana seorang muslim atau suatu negara atau suatu wilayah dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yaqul wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Surah Al-Hajj ayat yang ke-40 dan juga 41. Wala yansurannallahu may yansuruh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menggunakan harful lam, lamut ta'kid ditambah nun ta'kid lagi. Bahkan nun ta'kidnya bukan nun ta'kid khafifah tapi nun ta'kid tsaqilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menolong may yansuruh, siapa saja yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah itu perlu ditolong ternyata. Enggak. Tapi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan lagi maha perkasa. Alladzina immakkannahum. Nah, kemudian Allah menyebutkan ini syarat-syaratnya kalau pengen mendapatkan pertolongan dari Allah. Yaitu apa? Alladzina immakkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang diberi kekuasaan atau diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Aqamus shalah, mereka mau mendirikan yang namanya salat. Wa atawuz zakah, dan mereka mau yang namanya menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka mau memerintahkan dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa nahaw 'anil munkar, dan mereka melarang dari perbuatan munkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala aqibatul umur, akhir dari sebuah perkara. Maka kalau kita melihat ayat ini, yang pertama Allah menyebutkan syaratnya aqamus shalah, mereka mau menunaikan yang namanya salat. Dan salat itu udah nggak perlu lagi diulas. Apa makna salat? Ya, apa keutamaan salat? Tapi kita semuanya harusnya sudah tahu salat itu seperti apa. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan salat itu sebagai istirahat untuk beliau. Jangan sampai kok kita berpikir sholat, malah seakan-akan kita merasa capek ketika melakukan sholat. Tapi lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang beliau katakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, arihna bis shalah, istirahatkanlah kami dengan yang namanya as-shalah. Dan tentunya ketika kita memperhatikan makna salat di sini, ada hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan siapa? Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atauz zakah, dan menunaikan zakat. Dan di sini kita melihat ada hubungan antara siapa? Allah, dan juga hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah yaitu menjalankan kewajiban, bahwa nih zakat, kita nih mengumpulkan duit, punya uang banyak, harusnya milik kita semuanya. Enggak. Tatkala keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ambil nih yang namanya kelebihan daripada harta kita. Kemudian kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, para fuqara wal masakin. Ya. Dan dengan tersebut tentu saudara-saudara kita akan terbantu. Maka Pak, kalau kita melihat, mau berpikir sejenak, kalau seandainya seluruh kaum muslimin memperhatikan tentang kewajiban zakat ini, maka seandainya pun gak ada yang namanya pajak, masyarakat akan tertolong. Masyarakat akan mendapatkan tambahan harta. Dan tentunya kalau kita melihat bahwa di akhir zaman nanti namanya zakat atau kelebihan orang-orang itu sudah nggak mau lagi untuk menerima yang namanya zakat. Kemudian wa amaru bil ma'ruf, kemudian memerintahkan pada perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kok perlu? Iya, tatkala ada orang sudah dibangunkan jalan yang baik kemudian dirusak, kalau kita diamkan begitu saja, maka mudarat yang akan kita dapatkan itu lebih banyak dibandingkan kita biarkan. Jalur air yang harusnya tertutup rapat, kemudian ada yang melobanginya, kemudian kita diamkan begitu saja, maka apa yang terjadi? Air akan terbuang sia-sia. Maka disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan siapa tahu ada yang tergelincir daripada umat, daripada manusia, maka perlunya adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka luar biasa sekali komposisi yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Ketika seorang pemimpin melakukan ini semuanya, maka tunggu saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan kembali, akan datang kepadanya. Begitu pula Pak, dakwah ini tentunya Allah tolong karena kesabaran dan juga karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala larang, maka enggak usah khawatir, dakwah ini akan senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat di dalam sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum?" Apakah kalian mengira bahwa kemenangan kalian itu hanyalah dari diri kalian? Enggak. Akan tetapi kalian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bi du'afaikum, karena sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Dan dikatakan orang-orang yang du'afa, mereka orang-orang yang lemahnya hanya mampu untuk menjalankan salat, bi salatihim wa sadaqatihim, karena sebab salat mereka, sedekah mereka, wa du'aihim, dan doa mereka. Maka jangan sampai kita ini meremehkan orang-orang yang lemah. Mungkin lemah di antara kita, ternyata karena sebab mereka Allah akan menolong, bukan karena sebab hanya sekedar harta, tapi karena sebab salat, karena sebab doa, karena sebab amalan-amalan soleh mereka, Allah, pertolongan Allah akan datang kepada kita semuanya. Maka kita sebagai seorang rakyat, sebagai masyarakat, ketika kita tidak mampu dengan jabatan-jabatan kita, maka dengan solat-solat kita, dengan doa-doa kita, dan juga dengan amalan-amalan soleh kita, kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
agar negara kita nih negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dakwah yang hak dimudahkan oleh Allah Jalla fi'ala. Dan kita punya andil di sana. Andil kita Pak cukup dengan doa, salat dan juga amalan-amalan soleh kita. Maka terakhir, jangan sampai kita nih melupakan untuk mendoakan dakwah ini. Pada saat kita sholat, pada saat kita sujud, pada saat kita berdoa safar, jangan lupakan dakwah yang hak ini. Karena perjuangan yang saya lihat Pak, dan bagaimana upaya untuk menghalang-halangi dakwah ini sudah semakin nampak. Sudah semakin nampak. Walaupun kita mengingat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walaupun mereka mau membuat makar seperti apapun, tatkala kita masih punya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebaik-baik pembuat makar. Kita doa kepada Allah agar dakwah yang hak, dakwah salafun salih itu mudah ya perjalanannya, dan masyarakat terbukakan hati-hati mereka untuk menerima dakwah yang mulia ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Atas kekurangan yang ada dari pribadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kesempurnaannya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.